Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasulullah nabiyya wa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi thahirina wa ashabil ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang kita terima pada siang hari ini, sehingga kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu bersama-sama melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat-sahabat utama beliau, zuriat beliau, dan kita sebagai umat beliau mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau bil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebelum kita bersama-sama melaksanakan sholat Jumat pada hari ini, perkenankan kami mewakili pengurus masjid akan menyampaikan beberapa hal atau beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, kami sampaikan laporan keuangan Masjid Al-Hudri untuk edisi Jumat tanggal 6 Januari 2023. Diawali dari penerimaan, yaitu saldo kas Jumat lalu tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp5.031.000. Kemudian ditambahkan pendapatan selama sepekan dari kotak-kotak amal yang ada di Masjid Al-Hudri, yaitu sebesar Rp3.042.000. Jadi jumlah penerimaan Rp8.073.000. Sementara itu sudah dikeluarkan untuk berbagai keperluan, di antaranya kegiatan sholat Jumat tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp975.000. Kemudian pengajian rutin yang dilaksanakan tanggal 5 Januari 2023 Rp500.000. Melunasi rekening PLN untuk bulan Desember sebesar Rp1.273.000. Terakhir, operasional masjid Rp120.000. Jadi jumlah pengeluaran Rp2.868.000. Kepada jemaah sekalian, kami informasikan bahwa saldo kas Masjid Al-Hudri hingga hari ini 6 Januari 2023 sebesar Rp5.205.000. Mengetahui pengurus Masjid Al-Hudri, Ketua Tertanda Dr. Hendro Kuncoro dan Bendahara Haji Akbar. Selanjutnya, jemaah sekalian, kami telah menerima infak yang pertama dari hamba Allah sebesar Rp50.000. Mohon berkenan dibacakan atau sedekah Al-Fatihah, pahalanya untuk almarhum dan almarhumah. Yang pertama, Ayahanda Adan bin Acad, Bunda Hadijah binti HM Amin, Dinda Haja Norsehan binti Dargum. Selanjutnya, infak sebesar Rp300.000 dari hamba Allah. Mohon sedekah Al-Fatihah dan pahalanya ditujukan kepada Matseman bin Haji Anam, Asia binti Salman, Haji Abdul Menan bin Haji Sa'aluddin, Haja Patra
binti Nuruddin. Terakhir kembali dari hamba Allah, infak sebesar Rp80.000. Mohon sedekah Al-Fatihah dan pahalanya untuk almarhum Bapak Talkah bin Kasnawi, almarhum Bapak Jemadi bin Noyokaryo, almarhum Bapak Kasbi bin Samad, dan almarhumah Ibu Mo'ijah binti Karmo Senen. Untuk itu, pada jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dan pahalanya kita tujukan kepada nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, dan selanjutnya kami sampaikan laporan keuangan rukun kematian Al-Hudri untuk edisi 31 Desember 2022. Disampaikan bahwa saldo kas bulan lalu yaitu sebesar Rp58.148.000. Kemudian penerimaan yaitu dari iuran anggota bulan Desember 2022, yakni anggota yang bermukim di RT 28 Rp400.000, anggota yang bermukim di RT 30 Rp1.455.000, anggota dari RT 32 Rp220.000, dan anggota dari RT 33 Rp470.000. Kemudian penerimaan lain-lain yaitu Rp950.000. Jadi jumlah penerimaan hingga bulan Desember 2022 sebesar Rp61.643.000. Selanjutnya telah dikeluarkan yang pertama untuk ongkos tagih iuran Rp145.000, kemudian pengeluaran bulan Desember Rp145.000. Jadi saldo kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp61.498.000. Pengurus rukun kematian Al-Hudri, Ketua Tertanda Haji Bambang Sutejo SK, dan Bendahara Haji Ahmad. Baiklah jemaah sekalian, terakhir kami sampaikan petugas sholat Jumat hari ini, yaitu khatib sekaligus imam, yaitu guru kita Haji Muhammad Zuhdi, kemudian Bilal Saudara Haji Catur Heri Bowo. Dan pelaksanaan sholat Jumat hari ini akan dilaksanakan tepat pukul 12:19 waktu Indonesia Tengah. Jemaah sekalian, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan keilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والهرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وجده يا ربي شرفا وكرما ومهابة وتعظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا بدين وقويم وبين الصراط المستقيم بالآيات وذكر الحكيم ورسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي تنزع عن كل ما سواه وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن السعيد من أطاع مولاه والشقي من اتبع هواه. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan kali ini kita sama-sama meningkatkan keimanan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjunjung segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Dengan takwa jualah seorang bisa mencapai kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia, lebih-lebih lagi kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat supaya menetapi kesabaran. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sekarang kita berada di tahun 2023. Berarti kita meninggalkan 2022 Masehi. Waktu terus bergulir dan berjalan seiringnya berputarnya roda kehidupan. Berapa banyaklah sudah kebaikan yang telah kita kerjakan pada tahun-tahun yang lalu.
dan mungkin tak terhitung betapa banyaknya dosa dan kesalahan yang telah kita kerjakan. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan memperbaiki semua pada tahun baru ini. Dengan pergantian tahun ini, sadar ataupun tidak kita sadari, mau ataupun tidak mau, usia kita akan bertambah. Anak-anak mulai dewasa, orang-orang tua pun bertambah lanjut usia, dan orang-orang yang kian bertambah usia maka bertambah kebaikannya. Itulah sebaik-baik manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Tirmidzi. Sebaik-baik manusia ialah yang panjang umurnya dan baik amalnya, dan sejahat-jahat manusia ialah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan bergantinya tahun dan bertambahnya usia, sadar ataupun tidak kita sadari, mau ataupun tidak kita maui, jatah umur kita kian berkurang dan kita lebih dekat kepada ajal ataupun kematian. Masing-masing kita tidak mengetahui kapankah ajal itu akan datang, baik tua maupun muda, kaya maupun miskin, orang yang berpangkat ataupun orang yang melarat. Semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ajalnya dan kesempatan hidup di dunia ini. Maka pada detik, menit, jam, tanggal dan hari yang terdapat pada catatan yang agung di Lauhil Mahfuz, saat itulah kita akan tutup usia. Dan Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Yunus ayat 49, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Surah Yunus ayat 49. Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menggambarkan kehidupan manusia di dunia ini laksana seorang musafir. Terminal keberangkatan ialah saat ia dilahirkan oleh ibunya, sedangkan akhir perjalanannya ia di saat ia menghembuskan napasnya terakhir pada menuju liang kubur. Tujuan dan tempat kediamannya ialah surga ataupun neraka. Setiap jengkal, setiap langkah yaitu ia lalui ialah setiap hari dan tahun yang ia lewati. Sedangkan jarak dan lamanya perjalanan ialah yang mana ia tempuh ialah umurnya di dalam dunia ini. Dan bekal perjalanannya ialah kebaikan dan ketaatan yang ia lakukan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah tamsil yang dapat menjadi bahan renungan kita. Ada seorang ayah yang mempunyai 3 orang anak yang sangat ia cintai. Anak yang pertama bernama Harban dan yang kedua bernama Anis. Kedua anak ini sangat dibanggakan, disayang dan dimanja. Apa saja kemauan mereka mesti dituruti. Hal ini berbeda dengan seorang anak yang ketiga yang bernama Amsal. Amsal jarang diperhatikan dan sering kemauannya diabaikan. Sang ayah pun meninggal dunia. Tetapi alangkah sayangnya anak yang pertama yang bernama Harban tidak mau mengantarkan kepergian ayahnya. Sedangkan Anis hanya sebatas sampai ke pemakaman pergian ayahnya, dan sedangkan Anis hanya sebatas sampai pemakaman kemudian ia pulang. Amsa ternyata anak yang berbakti dan setia. Ia ikut menemani ke dalam kubur tempat pembaringan ayahnya, karena ternyata Harban adalah harta benda di dunia ini, berupa hiasan, rumah, mobil dan lain sebagainya. Anis adalah anak istri ataupun sahabat dan kerabat. Amsal adalah amal soleh yang ia kerjakan di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattabi'ul maita thalath, ahluhu
wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u al-isnan wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Mayit itu diantar oleh 3 orang, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka kembalilah 2 dan tinggallah 1. Kembali keluarganya dan hartanya, dan tinggal menemani adalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Akhirnya hanya amal-amal soleh dan ketakwaan sebaik-baik teman yang senantiasa mendampingi kita nantinya dan menjadi sebaik-baik bekal menuju alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan berbekalah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Surah Al-Baqarah ayat 197. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan bekal kita untuk kehidupan di akhirat kelak nantinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalani ketakwaan dengan sebaik-baiknya dan selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Abdullah. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma jazaahu al-jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tabaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ya ashrafil ibadi sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati ajma'in. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله ففاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ورضى اللهم عن الصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.